Warga Waibungur, Kabupaten Lampung Timur, Lampung ini jenuh menanti penyelesaian pembangunan jembatan yang sudah mangkrak 8 tahun. Ya, setelah viral di media sosial, pemerintah baru turun tangan dan menjanjikan jembatan darurat untuk sementara. Kemarin kemana setelah saya membuat video yang viral dan bendera setengah tiang ini? Kemarin pada kemana ya pejabat-pejabat negara ini? Kembali viral di media sosial, unggahan warga terkait mangkraknya proyek pembangunan jembatan yang menghubungkan Desa Kalipasir dan Tanjung Tirto di Kecamatan Waibungur, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Tidak hanya itu, selama ini masyarakat termasuk anak sekolah harus melewati jembatan darurat dengan sepeda motor dengan resiko terjatuh ke sungai. Pendidikannya, awas. Seperti ini Pak, perjuangan kami Pak. Warga juga mengandalkan perahu getek untuk ke Desa Kalipasir menuju ke Desa Tanjung Tirto. Namun bermacam resiko harus diambil, dari tercebur hingga dimangsa buaya, lantaran sungai berbatasan langsung dengan hutan Taman Nasional Waikambas. Warga mengaku pembangunan jembatan dimulai pada 2018 lalu. Namun 8 tahun berlalu, sampai bangunan perdana jembatan roboh, jembatan impian warga itu tidak kunjung juga terselesaikan. Setiap hari sekolah naik kapal ini. Ya, naik ini. Kalau banjir, Basah. basah semua ya. Pernah nggak sekolah gara-gara air naik semua? Pernah. Harapannya apa sih sebenarnya? Biar jembatannya cepat jadi. Usai viral, proyek jembatan di Sungai Waibungur itu langsung ditinjau pemerintah setempat. Pemerintah pun menjanjikan untuk sementara waktu bakal dibangunkan jembatan darurat sembari menunggu anggaran. Jadi alhamdulillah dari usulan yang kita masukkan dari Pemkab Lampung Timur itu sudah hampir terrealisasi. Artinya ada perhatian dari pihak Kodam, dari provinsi juga sudah ada, kemudian dari pihak balai juga sudah ada. Jadi ini kita sambil menunggu, Pemkab Lampung Timur akan memberikan data-data dan backup yang dibutuhkan agar bisa terwujud jembatan gantung untuk sementara ini. Proyek jembatan ini diketahui terhenti lantaran pada 2025 lalu, dua pejabat terkait diseret ke meja hijau dengan dakwaan tindak pidana korupsi 2,3 miliar rupiah. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Ya, sementara itu puluhan warga di Kota Cilegon, Banten menanam pohon pisang hingga memancing ikan lele di jalan rusak yang digenangi air hujan. Aksi ini merupakan protes warga kepada pemerintah terkait kondisi jalan yang dibiarkan rusak selama 15 tahun lebih. Warga yang kecewa dengan kondisi jalan rusak melakukan aksi protes dengan cara menebar dan memancing ikan lele di Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Selain memancing, warga juga turut menangkap ikan di jalan rusak yang digenangi air hujan tersebut. Selain itu, terdapat 5 batang pohon pisang ditanam di beberapa titik kerusakan jalan. Jalan yang rusak merupakan salah satu jalur penghubung dari Kabupaten Serang menuju Jalan Lingkar Selatan Kota Cilegon. Karena kerusakan jalan ini juga, banyak warga yang telah menjadi korban kecelakaan lalu lintas dan jatuh ke jurang di samping jalan. Ada 15 titik kerusakan pada jalan sepanjang 2 km tersebut. Selain aksi protes, warga juga mengancam tidak akan memberikan hak pilihnya pada pemilu 2029 mendatang apabila jalan tidak segera diperbaiki. Kami selaku warga di sini sudah terisolir loh. Selama 15 tahun tidak ada pembangunan jalan untuk sampai 2026 ini. Makanya warga tentunya semua warga ini menuntut. Lalu kami selaku lingkungan harus berbuat apa? Harus kemana saya mengadu? Kan harus ke pemerintahan tentunya. Kurang lebih jalan yang rusak ini antara perhubung Kota Cilegon dan Kabupaten Serang kurang lebih 2 km, itu bahkan bisa lebih. Karena memang jalan yang dilalui masyarakat setempat itu sangat memprihatinkan sekali, bahkan sudah ada korban antara pengendara roda 4 dan juga roda 2 yang terjun ke tebing karena tidak ada pembatas jalan di samping bahu itu. Selama ini warga harus memutar lebih jauh atau terpaksa melintasi jalan rusak itu meskipun harus dibayang-bayangi perasaan khawatir saat melintas terutama pada malam hari. Warga berharap pemerintah bisa segera mengambil tindakan untuk memperbaiki jalur yang berada di bawah tebing tersebut.
Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan KKP Sakti Wahyu Trenggono bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Titi Soeharto meninjau pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara. Ya, pemerintah berjanji segera menyelesaikan masalah penumpukan kapal dan akan melakukan perbaikan manajemen pelabuhan. Pemirsa, Menteri KKP Trenggono bersama Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Soeharto meninjau langsung penumpukan kapal di pelabuhan Muara Angke. Dalam kunjungan ini, Trenggono dan Titi Soeharto mendengarkan langsung keluh kesah nakoda dan para pemilik kapal. KKP Polairut Polda Metro Jaya bersama instansi terkait akan terus menggelar patroli untuk penertiban kapal-kapal yang masih bandel menutupi jalur guna memastikan alur pelayaran tetap terbuka. Untuk atasi penumpukan, KKP akan mempercepat proses perizinan kapal. KKP berencana untuk merevitalisasi pelabuhan Muara Angke untuk meningkatkan kapasitasnya dan memperbaiki manajemen pengelolaan pelabuhan. Ya, untuk informasi terkini kita bergabung dengan Anissa Rizkia di Pelabuhan Muara Angke. Ya Anissa, apakah penumpukan kapal masih terjadi di sana hingga saat ini? Yasmin dan juga Togi, kalau saya bisa ceritakan memang penumpukan masih saja terjadi di Pelabuhan Muara Angke, Jakarta Utara, tempat kami melaporkan saat ini. Yang mana kalau diberitakan sebelumnya ini ada lebih dari 2.000 kapal yang bersandar di sepanjang pelabuhan. Namun kini memang jumlahnya ini semakin berkurang karena tengah dilakukan begitu ya patroli oleh pihak pengelola pelabuhan. Dan selain itu juga upaya-upaya lain tadi kami juga sempat melakukan peninjauan secara langsung bersama dengan Menteri KKP dan juga Ketua Komisi 4 DPR RI untuk melihat sebenarnya apa yang terjadi di Pelabuhan Muara Angke yang menyebabkan penumpukan ini. Kalau dilihat pemirsa, ini adalah kapal-kapal yang bersandar kurang lebih 2 bulan lamanya. Mereka menunggu antrian untuk bisa keluar karena kondisinya saat ini banyak kapal yang rusak dan sedang dilakukan perbaikan dan tidak bisa dilintasi oleh kapal lainnya. Sehingga itu menutup akses jalan keluar masuk kapal yang hendak akan melaut. Saya akan coba berbincang, Bapak izin boleh mendekat kepada saya di sini. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Syuhada. Ya, Bapak Syuhada selaku nahkoda kapal, ini sudah berapa lama Pak bersandar di pelabuhan? Kalau untuk kapal saya di sini bersandar udah hampir setengah bulan. Setengah bulan. Kenapa sampai saat ini masih bersandar? Kalau kita sih gejalanya sih ada permasalahan problem di mesin, Bu. Ya. Jadi perbaikan mesin? Iya, perbaikan di mesin karena kan memang cuaca lagi buruk juga dan kedua juga kita sebenarnya kan aksesnya kan kurang masuk kan di sana di pelabuhan lama. Ya. Jadi kita akses mengambil minyak juga kalau waktu kemarin itu agak susah keluar masuknya, Bu. Jadi kebanyakannya sekarang pada nyandar di sini. Nah, sudah 2 pekan berarti ya bersandar di sini. Informasi yang kami dapatkan juga beberapa ABK begitu mengeluhkan adanya perizinan kapal yang sulit ini untuk didapat. Apakah itu terjadi juga dengan kapal yang Bapak nahkoda ini? Kalau untuk terutama di kapal ini nggak ada, Bu ya, karena ini kan kapal untuk angkut barang di sana, Bu, bukan kayak ibaratkan untuk tangkap. Kalau ini kan khusus kapal pelele, jadi dia hanya untuk muat barang di sana, Bu. Nah, jadi nggak ada kesulitan. Nah, ada kebijakan baru dari pemerintah terkait pemasangan VMS. Apakah sudah dilakukan juga di kapal Bapak? Kalau untuk kapal kita udah lama, Bu. Udah PMS itu memang diwajibkan dari pemerintahnya kan kementeriannya. Nah, untuk peraturan yang itu untuk kapal cumi di bawah 30 GT baru itu pemakaian. Oke. Nah, mungkin ada harapan Pak dengan kondisi kapal Bapak hingga 2 pekan ini masih saat ini belum bisa melaut. Mungkin ada yang ingin disampaikan oleh pemerintah?
Ya kalau untuk kita sih untuk kedepannya sih semoga lebih baik lagi ya untuk akses keluar masuknya ke pelabuhan, karena kan untuk kapal pelele ini terutama nyandarnya di sana Bu, ya kan. Jadi untuk akses ngambil minyak atau muat bongkar juga lebih enak juga. Untuk kapal-kapal yang bikin padat ini itulah jalurnya yang agak susahnya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Syuhada atas waktunya. Itu tadi Togi dan juga Yasmin bahwa memang saat ini dari Nahkoda dan juga ABK ini tinggal menunggu begitu ya akses jalan masuk menuju ke pelabuhan ini, karena saat ini salah satu contoh ini kapal yang sedang mengalami kerusakan dan harus adanya perbaikan sehingga itu menghambat kapal-kapal lain yang hendak ingin melaut. Tentunya upaya dari pemerintah ini untuk bisa memberikan kebijakan agar tentunya mereka bisa kembali melaut, karena dengan tidak melaut ini tentunya bisa berdampak pada omset penghasilan mereka untuk memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Demikian saya kembalikan kepada Togi dan juga Yasmin yang ada di studio. Ya, Anissa, selain permasalahan yang tadi Anda sebutkan, apakah faktor cuaca ekstrim juga menentukan banyaknya kapal-kapal yang berada di sana begitu, menumpuk di sana? Ya, Yasmin, betul sekali. Salah satu faktor ini memang terkendala dari cuaca ekstrim yang berkelanjutan. Hingga hari ini mereka juga menuturkan bahwa para nahkoda dan juga para anak buah kapal, awak buah kapal ini menunggu begitu ya, apabila cuaca ini sudah kembali baik, mereka juga akan kembali melaut. Namun hingga saat ini memang pertimbangan salah satu faktor yang membuat mereka masih tidak melaut adanya cuaca ekstrim yang berkelanjutan itu. Untuk sementara saya kembalikan kepada Yasmin dan juga Togi. Baik, terima kasih Anissa atas informasinya melaporkan langsung dari Muara Angke. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, kelangkaan BBM kembali terjadi di Sumatera Utara. Ya, di Mandailing Natal, Sumatera Utara ini antrian kendaraan mengular di hampir seluruh SPBU. Sementara di Sibolga, warga rela mengantri meski pasokan BBM masih kosong. Kelangkaan BBM kembali terjadi di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Sejak 3 hari terakhir, ratusan kendaraan mengantri di sejumlah SPBU. Sementara SPBU lain kehabisan stok BBM. Warga mengaku harus mengantri berjam-jam demi mendapatkan jatah BBM. Jam 10 tadi. Oh, ini udah jam 1, 3 jam ya Pak ya? Iya. Belum dapat juga Pak? Belum. Ini belum tentu dapat ini. Udah berapa lama ini Pak kita ini Pak? Kalau saya ingat sudah 3 hari lah. 3 hari ini Pak ya Pak ya? Iya. Tahu Pak alasannya Pak? Kurang tahu juga. Kelangkaan BBM juga terjadi di kota Sibolga. Antrian kendaraan mengular panjang di sejumlah SPBU. Bahkan, banyak warga yang sudah mengantri sejak subuh demi mendapatkan BBM. Meski belum ada kepastian kapan pasokan BBM tiba, namun warga masih tetap bertahan di SPBU. Diduga kelangkaan BBM terjadi akibat keterlambatan pasokan. Dari Mandailing Natal dan Sibolga, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, Supriyadi Tanjung, iNews melaporkan.